wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya serta kesehatan sehingga kita masih dipertemukan dengan hari yang ke-30 terakhir bulan Ramadan. Kita masih diberi kesempatan dan kelapangan untuk meniti hari dan waktu yang ada untuk meniti kebaikan. Semoga setiap hari yang kita jalani menjadi hari-hari yang terbaik untuk kita persembahkan amalan-amalan terbaik untuk Allah yang Maha Baik, untuk kita pulang menuju kehadirat Allah untuk waktu yang baik pula. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya dan mengharap-harap syafaatnya mulai di dunia ini sampai di akhirat kelak. Dan semoga kita diberi kekuatan untuk mengikuti ajaran sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Teman-teman Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan setiap aktivitas kita dibimbing dan diarahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat itu adalah suatu kewajiban, bahkan termasuk dari rukun Islam yang 5. Di dalam Al-Quran Allah berkali-kali menyampaikan tentang perintah membayar zakat atau menunaikan zakat ini. Misalnya, kalau kita menemukan ayat perintah sholat, pasti selanjutnya perintah untuk menunaikan zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah 43. Dan itu Allah sampaikan dan perintahkan kepada kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitik beratkan tentang kewajiban berzakat. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dengan perang ridhonya. Maka zakat adalah sesuatu yang harus dan ditunaikan oleh setiap muslim jika dia mengaku seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kalau melihat beberapa syarat yang kena zakat,
Yang pertama adalah harta tersebut secara sempurna dimiliki oleh orang tersebut. Jadi dia adalah orang yang dapat menghitung keadaan hartanya dan dia memiliki kapasitas kepemilikan terhadap harta tersebut. Kemudian yang kedua, harus sampai nisab dari harta yang wajib dizakati. Apa arti nisab? Nisab itu takaran untuk harta yang kena zakat, yang wajib zakat. Para ulama sering mengkategorikan indikatornya di 85 gram emas. Jadi jika harta kita sudah sampai ke angka 85 gram emas, maka di sana kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, sudah sampai haulnya. Apa itu haul? Haul itu adalah jangka waktu 1 tahun dari harta yang kita miliki. Dan yang keempat, harta tersebut bentuknya sesuatu yang dapat dinilai, sehingga kita bisa memastikan berapa angka yang harus kita keluarkan dari harta kita tersebut. Jika sudah masuk 4 syarat tadi, harta yang kita miliki sudah sempurna, masuk nisabnya, masuk haulnya, dan yang keempat dapat dinilai dari kesempurnaan harta kita, maka harta yang kita miliki wajib dizakati. Adapun infak sedekah tidak harus sampai 1 nisab, tidak harus sampai pada haul, dan tentu hukum dari infak dan sedekah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Begitu juga kategori orang yang berhak menerima zakat disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah menerangkan beberapa orang yang berhak menerima zakat, mulai dari fakir, miskin, amil, mu'anaf, orang yang punya hutang, orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, dan juga hamba sahaya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan infak dan sedekah yang menerimanya bentuknya universal, bisa siapapun. Bahkan kalau kita punya saudara misalnya, punya orang tua misalnya, itu bisa menjadi golongan yang dapat menerima infak dan sedekah kita. Bahkan takarannya bisa lebih dari zakat. Misalnya kita melihat zakat mal itu porsinya 2,5%. Kalau infak sedekah tidak ada aturan seperti itu, boleh lebih dari itu. Makin banyak makin bagus, makin besar makin bagus. Jadi artinya untuk bisa membedakan infak dan sedekah, yang paling sederhana adalah zakat itu suatu kewajiban, sedangkan infak sedekah itu adalah suatu yang sunnah muakkadah di kehidupan kita. Kemudian juga kita bisa melihat dari kondisi harta yang kita miliki. Misalnya
Jika kita membayar zakat melebihi dari porsi yang seharusnya, maka niatkan untuk infak dan sedekah. Bahkan kalau kita mau lebih dari dalam lagi sedekah, tidak harus dengan harta itu. Memberi air kepada orang yang sedang kehausan itu juga sedekah. Senyum kepada saudara kita itu juga sedekah. Jadi sedekah bisa dengan tenaga, bisa dengan waktu, bisa dengan ilmu. Bentuknya tidak harus materi. Maka dari situ kita mengetahui mana bedanya zakat, mana bedanya infak dan sedekah. Dan kita harus tahu, tidak akan habis harta yang kita keluarkan zakatnya. Tidak akan habis harta yang kita keluarkan untuk infak dan sedekah. Maka mumpung kita masih di bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari, menghitung jam, maka mari kita hadirkan kepedulian, untuk kita hadirkan bahwa ada orang lain dari harta kita, sehingga kita harus serahkan dan sampaikan. Bahkan zakat itu, kalau kita bicara filosofi, artinya adalah membersihkan, menumbuhkan harta yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Maka hakikatnya dia membersihkan diri dari sesuatu yang mungkin keliru, dari sesuatu yang mungkin salah, ada sesuatu yang kotor dari harta kita. Begitu juga zakat menumbuhkan, maka akan menumbuhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.